Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang event, subprosedur, dan variabel di Visual Studio. Kita buka Visual Studionya. Kita tunggu sebentar, masih loading komponen. Untuk mempelajari ketiga hal tersebut, kita buat sebuah project baru. Untuk langkah pembuatan atau penjelasan membuat sebuah project baru ini sudah saya buatkan video tersendiri. Silahkan dilihat di video saya sebelumnya. Ini kita buat sebuah project Windows Form Application. Kita namai default saja, kita oke. Tunggu sebentar, masih proses membuat project. Nah, ketika Anda membuat sebuah project Windows Form Application, otomatis akan tertambahkan satu buah item berjenis form ya. Satu item berjenis form di project Anda. Untuk mengetahui item-item dari penyusun project Anda, kemarin sudah saya jelaskan atau saya buatkan video tutorial pada video saya yang sebelumnya. Nah, ini di Solution Explorer. Solution Explorer ini tempat item-item penyusun dari project yang Anda buat. Ketika Anda pertama kali membuat sebuah project Windows Form, maka otomatis akan terbuat satu buah item berjenis form ini. Kita lanjut pada pokok bahasan, yaitu event, subprosedur, dan variabel. Untuk mempelajari ketiga hal tersebut, kita perlu masuk ke dalam jendela penulisan kode pada sebuah form. Jadi sebuah form ini, selain dia memiliki tampilan desain seperti ini, dia juga memiliki kode-kode pemrograman yang bisa kita programkan. Ya, letaknya itu ada di jendela kode. Cara membuka jendela kode pada sebuah form ada beberapa cara. Yang pertama, bisa kita klik di sembarang di wilayah form yang kosong ini, terus view kode, maka akan ditampilkan jendela kode seperti ini. Ini adalah jendela desain formnya, sedangkan di yang baru terbuka ini adalah desain pemberian kode pada form ini. Cara yang kedua, kita pastikan terpilih formnya ini, bisa klik view kode. Maka juga akan ditampilkan jendela penulisan kode pada suatu form. Nah, ini perlu diingat bahwa sebuah form ini dia memiliki jendela penulisan kode. Yang cara membukanya seperti yang saya jelaskan tadi. Saya terangkan sedikit tentang jendela kode pada sebuah form. Ini bisa kita perbesar ya untuk tulisannya. Caranya gampang. Anda bisa tekan Ctrl pada keyboard, terus bisa Anda scroll mouse. Di mouse itu kan biasanya ada scroll bar ya. Atau bisa Anda manual di bagian bawah ini, biasanya ada persenan, bisa Anda klik manual seperti ini. Ini saya jelaskan kode-kode dasar dari sebuah form. Ketika Anda baru saja membuka jendela kode pada suatu form, maka otomatis terbentuk kerangka penulisan kode seperti ini. Public class form 1. Form 1 ini adalah nama dari form yang kita buka jendela kodenya. Nah, ini kan secara default namanya bisa kita lihat di jendela properties. Namanya adalah form 1. Ini bisa kita ubah namanya atau defaultkan. Di kerangkanya adalah sebagai berikut. Public class form 1 ini adalah end class. Ini adalah kerangka penulisan kode pada sebuah form. Ini nanti kode-kode pemrograman yang kita tuliskan harus pada wilayah di sini. Wilayah kerangka penulisan kode pada sebuah form. Bagian ini. Ini bisa kita tambahkan enter seberapapun banyak yang Anda mau, itu tidak mempengaruhi dari penulisan kode.
Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu event. Event adalah sebuah kejadian yang bisa dialami oleh suatu objek. Ya, kejadian yang dialami oleh suatu objek itu bisa memicu suatu peristiwa atau kejadian yang akan kita tuliskan di dalamnya, atau kita kodekan, atau kita perintahkan. Oke, untuk lebih memahaminya kita buat contoh sebuah event. Cara membuat sebuah event sebagai berikut. Pada bagian atas jendela penulisan kode itu kan ada dua buah kotak pilihan ya, ini dan ini. Kotak pilihan yang ini adalah objek yang ada pada sebuah form. Sementara ini yang tampil cuma satu objek saja, yaitu objek berupa form. Jika kita tambahkan sebuah komponen lain di dalam form yang kita desainkan ini, misalkan kita tambahkan sebuah komponen bernama button, kita tambahkan seperti ini, maka di jendela penulisan kode pada sebuah form, objeknya pun akan bertambah satu lagi, yaitu objek berjenis button. Ada dua buah objek form dan objek button, atau toolbox yang kita sisipkan atau masukkan di dalam sebuah form. Oke, kita kembali ke jendela penulisan kode pada suatu form. Kita buat satu buah objek, bukan objek ya, kita buat sebuah event yang terjadi pada objek bertipe form. Kejadian yang bisa terjadi pada sebuah objek bertipe form ini apa saja? Bisa kita lihat di bagian kotak pilihan yang di sampingnya. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang bisa terjadi pada objek berjenis form. Kalau kita pilih label, maka di sini kejadian-kejadian yang bisa terjadi pada sebuah objek bertipe button. Oke. Kita contohkan yang sederhana, kita buat sebuah event pada objek form. Event yang biasa kita gunakan biasanya adalah load ini. Ketika kita klik load, kita pilih objeknya dan kita klik load, maka otomatis akan dibuat sebuah kerangka event atau sebuah kerangka kejadian ketika form 1 dibuka atau di load. Load kan bahasa Inggris ya, artinya terbuka atau dibuka seperti itu. Nah, ini adalah kerangka dari sebuah event. Caranya gampang tadi ya, untuk membuat sebuah event. Tadi kan event pada dasarnya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa terjadi pada sebuah objek. Kita pilih objeknya atau form. Eventnya atau kejadiannya adalah load, terbuka. Ketika kita klik load, maka otomatis akan terbuat kerangka event. Kerangka event atau kerangka suatu kejadian ketika form 1 terload atau terbuka. Nah, ini jangan diudik-udik ya. Nah, ini sudah pakemnya dari sana. Nah, ini bisa kita del biar enak dilihat. Nah, ini adalah suatu kerangka event kejadian ketika form dibuka. Ketika form dibuka, maka akan dijalankan perintah-perintah yang akan kita tuliskan di wilayah ini. Misalkan kita contohkan suatu kode pemrograman yang sangat gampang, yaitu MSGbox. MSGbox itu suatu bahasa pemrograman untuk memunculkan sebuah kotak pesan. Nah, seperti ini. MSGbox ini adalah aplikasi pertama saya. Tadi kan saya jelaskan bahwa MSGbox ini adalah suatu kode pemrograman untuk menampilkan sebuah pesan. Pesannya di dalam tanda kurung ini. Kalau berupa teks ini kita update dengan
tanda petik 2. Oke, kita coba jalankan saja aplikasinya dengan klik start. Nah, maka otomatis ketika form 1 terbuka, otomatis akan ditampilkan dulu sebuah MSG box atau sebuah kotak pesan seperti ini dengan tulisan ini adalah aplikasi pertama saya, sesuai dengan kerangka pemrograman yang kita tuliskan di wilayah form 1 ini. Oke, maka otomatis form 1 terbuka. Nah, ini sesuai dengan alur kode pemrograman di sini. Nah, ini adalah event ketika form 1 terbuka, maka akan dijalankan perintah ini. Seperti ini. Dan semua event yang kita buat ini kan satu buah event. Ini harus berada di wilayah kerangka pemrograman di suatu form. Ini. Oke ya, sudah jelas. Kalau belum jelas, bisa Anda tuliskan komentar di bawah. Oke ya, yang kedua yaitu prosedur. Prosedur adalah sebuah balok pemrograman yang di dalamnya terdapat sebuah kejadian-kejadian yang bisa kita panggil nantinya. Oke. Ini kita contohkan saja untuk lebih mempermudahnya. Ini saya buat sebuah sub prosedur. Cara membuat sebuah prosedur caranya sangat gampang. Kita tinggal ketikkan sub seperti ini ya, sub, terus kita namai subnya apa atau prosedurnya apa. Misalkan saya buat sebuah prosedur tampil, ini kita enter saja, otomatis akan dibuatkan sebuah kerangka subprosedur seperti ini. Subprosedur dengan nama tampil. Ini adalah akhir dari sebuah prosedur. Subprosedur ini tidak akan dijalankan kalau dia tidak dipanggil prosedurnya. Kalau event kan akan dijalankan jika kondisi ini dilalui atau form 1 terbuka, maka event ini akan aktif, akan menjalankan kode pemrograman yang kita tuliskan di sini. Kalau subprosedur, dia tidak akan dijalankan secara otomatis kalau dia tidak terpanggil. Nah, misalkan di wilayah subprosedur ini kita buat kode pemrograman MSG box lagi yang sederhana. Apa ya tulisannya ya? Contoh gitu aja wes. Ya. Subprosedur ini atau prosedur ini tidak akan dijalankan jika dia tidak dijalankan atau dipanggil. Kita coba jalankan aplikasinya. Ini adalah aplikasi saya. Ini event ini terjalankan soalnya kondisi ini terpenuhi, yaitu form 1 terbuka. Kan ketika kita jalankan program otomatis form 1 kan terbuka ya. Otomatis kondisi form 1 terbuka itu terpenuhi, maka event ini akan aktif dan menjalankan kode pemrograman yang kita tuliskan di dalamnya. Ini adalah aplikasi pertama saya. Kita klik OK. Kejadian MSG box contoh ini belum dijalankan soalnya dia tidak terpanggil. Dia tidak berjalan secara otomatis kalau dia tidak dipanggil. Beda kasusnya jika subprosedur ini kita panggil. Caranya manggil bagaimana ya? Kita tuliskan saja namanya, yaitu tampil. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Start. Ini adalah aplikasi saya. Ini terlebih dahulu tereksekusi. Ketika klik OK, maka subprosedur tampil akan dijalankan. Di mana di dalam subprosedur tampil terdapat sebuah kode pemrograman, yaitu menampilkan sebuah kotak pesan dengan tulisan contoh seperti ini. Klik OK. Oke, itu sedikit penjelasan tentang event dan prosedur. Dan kesemuanya ini harus berada di wilayah penulisan form di form 1 atau kerangka
penulisan kode di form 1 ini. Ini tidak bisa, misalkan saya tuliskan di bawah seperti ini. Ini akan terjadi error. Tandanya suatu kode yaitu error, di bawahnya itu terdapat garis keluar-keluar seperti ini. Itu berarti salah. Ini tidak akan bisa terjalankan programnya. With error. Ya, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu tentang variabel. Kayak mungkin pembahasan tentang variabel sebagian besar sudah tahu ya, bahwa variabel itu sesuatu yang memiliki nilai. Tapi di dalam Visual Studio, variabel itu bisa berjenis apapun, bisa berjenis nilainya itu tidak harus angka atau apa. Dalam Visual Studio itu variabel itu bisa berupa yaitu tadi nilai, dan bisa berupa objek juga sebenarnya. Oke. Format membuat variabel di dalam Visual Studio, rumusnya atau kerangkanya sebagai berikut. Dim spasi nama variabelnya apa, misalkan angka as integer. Ini merupakan format penulisan variabel di dalam Visual Studio. Dim angka ini adalah nama variabelnya, tinggal Anda namai apa variabel tersebut. As adalah sebuah integer. Nah, ini adalah jenis variabelnya apa. Nah, jenis variabel di dalam Visual Studio itu ada banyak sekali. Anda bisa searching di Google tipe variabel di dalam Visual Studio, atau nanti akan saya sertakan saja, tidak masalah kalau ada. Dim angka as integer, ini banyak ini. Nah, ini bisa juga Anda lihat seperti kolom template di Visual Studio. Tapi yang sering kita pakai as integer atau sebuah bilangan bulat. Aduh, typo terus. Nah, angka adalah sebuah bilangan bulat atau string atau berupa teks. Itu yang sering kita gunakan biasanya. Dim angka as string, maka kita dimensikan sebuah variabel bernama angka, di mana variabel angka itu bertipe teks atau tulisan, atau bertipe integer, bertipe bilangan bulat. Nah, ini adalah format variabel. Nah, dim kita mendimensikan sebuah variabel bernama angka, di mana variabel dengan nama angka ini adalah sebuah bilangan bulat. Itu cara penulisan variabel di dalam Visual Studio. Oke, kalau kita tuliskan variabel di wilayah kerangka form, ini kan wilayah kerangka form ya ini ya. Nah, ini wilayah kerangka form. Di dalam kerangka penulisan kode di form 1 itu terdapat satu buah variabel, satu buah event, dan satu buah prosedur. Kalau variabel kita tuliskan di wilayah kerangka penulisan form, maka variabel ini bisa juga berlaku di wilayah setiap event atau di wilayah setiap prosedur. Beda lagi kalau variabel ini kita buat di wilayah event ketika form terbuka, maka variabel ini hanya berlaku di wilayah event form ini saja, dia tidak berlaku di wilayah yang lain. Nah, tapi kalau ini kita tuliskan di wilayah kerangka penulisan form, maka variabel ini juga akan berlaku di wilayah yang lain. Seperti itu. Ya, itu adalah variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa variabel itu sesuatu yang memiliki nilai. Nah, ini bisa kita berikan nilainya.
Cara memberikan nilai pada sebuah variabel, ya kita berikan saja nilainya seperti contohnya. Kita tuliskan saja angka, itu adalah nama dari variabel yang kita buat, otomatis ini akan terbuat sama dengan 1, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Di sini pun juga bisa, atau variabel angka itu juga akan bisa dipanggil atau bisa terpakai. Soalnya kita tuliskan di wilayah kerangka penulisan form. Nah, beda lagi kalau variabel ini kita letakkan di sini. Maka di sini akan error. Kita coba jalankan. Error. Soalnya variabel angka di prosedur tampil ini tidak terdefinisi. Kita coba lihat errornya. Caranya ini kita klik ini. Angka is not declared, atau angka ini tidak dideklarasi atau tidak didefinisikan. Karena kalau ini kan angka ini bisa kita masukkan sebuah nilai ya, soalnya ini didefinisikan di wilayahnya sendiri. Kecuali ini kita masukkan di wilayah sini. Oke ya, kita juga kita juga bisa membuat banyak variabel. Kita bisa tuliskan di sini, misalkan kita buat variabel lagi, angka 2 as integer. Nah, ini harus penamaan dari variabel-variabel ini harus berbeda ya. Ini kalau sama seperti ini ya akan error. Akan error. Harus kita bedakan. Berarti ini kita sudah mendefinisikan sebuah variabel dengan nama angka. Definisikan sebuah variabel dengan nama angka adalah sebuah bilangan bulat. Ini bisa kita singkat penulisan variabel ini dengan cara seperti ini. Angka 2. Nah, tidak masalah. Sini. Angka 2 akan sama dengan 2. Oke ya. Terus misalkan ini kita ubah saja. Misalkan pada prosedur tampil kita akan operasikan variabel angka dan angka 2. Jumlah ditambah angka 2. Nah, seperti ini. Angka ya. Oke. Misalkan di dalam sub prosedur tampil kita programkan sebuah kejadian, yaitu ditampilkan sebuah kotak pesan dengan isi teksnya. Teks pertama adalah ini. Teks kedua, kalau ada penghubung dan seperti ini, berarti teksnya nanti bisa berlanjut. Teksnya pertama adalah ini, dan teks yang kedua adalah angka ditambah angka 2. Jadi kita menjumlahkan kedua buah variabel tadi. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah aplikasi pertama saya sesuai dengan kode ini. Kita klik OK. Jumlah 3 sesuai dengan variabel ini. Oke. Oke ya. Bisa dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin penjelasan untuk kesempatan ini saya akhiri sampai di sini ya. Nanti untuk penjelasan yang lain saya akan buat video terpisah. Oke, terima kasih sudah menonton.